Di tengah dunia yang sibuk dengan pekerjaan, ada begitu banyak suara-suara yang kita dengar. Terkadang suara itu cukup membisingkan. Belum lagi dalam masa pandemi ini ada juga suara-suara kekhawatiran dalam diri yang menggelisahkan hati. Jika semua suara-suara itu yang kita dengarkan, maka akan sangat sulit untuk mendengarkan suara Tuhan yang lembut memanggil kita untuk hidup dekat bersamanya, serta untuk memahami kehendak-Nya. Hari ini kita merenungkan tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu Samuel. Diceritakan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1-21 bahwa Samuel masih sangat muda saat Tuhan memanggilnya untuk pertama kali. Pengalaman pertama mendengar suara Tuhan berbicara tampak asing bagi Samuel. Bahkan Samuel mengira suara itu adalah suara dari Eli. 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan hendak berbicara kepadanya. Namun Samuel tetap tidak mengenali suara itu. Mengapa? Karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saat Samuel datang kepada Eli di tengah malam untuk ketiga kalinya, sadarlah Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Eli mengatakan kepada Samuel, "Apabila Tuhan memanggilmu kembali, jawablah dengan berkata, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Samuel akhirnya segera menjawab panggilan Tuhan, dan terjadilah percakapan antara Tuhan dan Samuel yang masih muda itu. Saudara, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita diciptakan untuk hidup dalam percakapan yang tanpa henti dengan Tuhan, yakni berbicara kepada Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Sekalipun saat ini Tuhan tidak lagi berbicara secara audible, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dipercaya oleh Samuel. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia akan berbicara melalui firman Tuhan dan juga melalui suara hati kita. Hal ini hanya dapat didengar oleh mereka yang sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Pengalaman mendengarkan Tuhan membuat kita tidak akan terlena dengan kekayaan materi dunia, terlena pada kekuasaan, kenikmatan dunia yang tiada henti, dan pada dasarnya semua itu adalah kenikmatan kesementaraan yang sia-sia. Pengalaman mendengarkan suara Tuhan akan menggeser paradigma kita dalam menilai apa yang terpenting di dalam kehidupan ini. Bahwa yang terpenting, yang bernilai dan berharga adalah relasi kita dengan Tuhan kita yang hidup. Apakah saat ini ada banyak suara yang kita dengar dalam hidup ini? Dari kita pagi hari bangun sampai kita malam tidur, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan berbicara. Jikalau demikian, wajarlah kalau kita selalu bingung serta mempertanyakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Maukah kita saat ini juga mendengar dengan lembut suara Tuhan memanggil kita? Berdiam sejenak, ambil waktu, dan mendengarnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.